Sudah terlihat, Pak. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, tapi suaranya pelan, Mas Rizky. Oke. Oke, saya buka ya. Ini langsung, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Fahrul. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kelompok kami dengan tema mengelola referensi keterlibatan dan karir karyawan. Di sini ada tim saya, tim kami itu dengan Mas Zain Natsmi dengan NIM 003, Rima Ika Tantri dengan NIM 007, Sinta Novita dengan NIM 023, Bibi Faiza Farhana dengan NIM 041, Rifki Rizkullah, saya sendiri dengan NIM 067, dan terakhir itu Fauzia Rahmalia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rima Ika. Silakan Rima Ika. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang pertama yaitu perputaran karyawan atau turnover. Turnover karyawan adalah aktivitas pergantian karyawan suatu perusahaan yang disebabkan oleh faktor penentu terjadinya perpindahan karyawan tersebut baik secara sukarela maupun tidak. Untuk jenis-jenis turnover sebenarnya banyak berdasarkan kesukarelaan, pengendalian, dan juga fungsional. Namun, jenis turnover karyawan yang akan dibahas di sini yaitu terkait pengaruhnya dengan stabilitas perusahaan dari segi tingkat fungsi. Jenis turnover berdasarkan tingkat fungsi terbagi menjadi dua, yaitu turnover fungsional dan disfungsional. Yang pertama, turnover fungsional, di mana turnover karyawan tidak mempengaruhi kualitas perusahaan, bahkan cenderung menguntungkan. Dikatakan menguntungkan karena memang karyawan tersebut memiliki kinerja buruk sehingga perusahaan dapat mengganti dengan karyawan lain yang lebih baik. Yang kedua yaitu turnover disfungsional. Jenis turnover ini yang cenderung merugikan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan. Yang pertama, baik kinerjanya buruk maupun bagus, karyawan tersebut tetap dibutuhkan secara fungsional. Yang kedua, hilangnya sosok pemimpin. Ketiga, adalah karyawan tersebut memiliki kinerja baik, perilaku baik, dan memiliki pengaruh besar bagi perusahaan. Untuk proses terjadinya turnover dianalisis melalui pendekatan psikologis dan struktural. Psikologis adalah respon psikis dari karyawan, sedangkan struktural adalah berbicara secara keseluruhan dari struktur perusahaan. Pada analisis proses terjadinya turnover akan dibahas dari sudut pandang karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai faktor penyebab terjadinya turnover. Faktor penyebab terjadinya turnover karyawan dapat dianalisis dari 3 faktor, yakni faktor individu, faktor organisasi, dan juga faktor geografis. Faktor individu sendiri timbul dari diri karyawan tersebut. Masalah yang dihadapi bisa bermacam-macam, seperti kepuasan kerja, work-life balance-nya atau tidak, kemudian beban kerja yang terlalu berat, kemudian durasi kerja yang sudah cukup lama, serta mentalitas karyawan. Ketika karyawan menilai bahwa tempat kerjanya sudah tidak menjanjikan lagi, mereka akan sesegera mungkin memutuskan untuk resign. Dan beberapa karyawan juga ingin mencari tantangan baru. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengadakan evaluasi kinerja karyawan secara rutin. Yang kedua, faktor organisasi. Faktor organisasi meliputi sistem kerja perusahaan yang cenderung
represif, dan tidak memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan karyawan. Kedua, sistem gaji yang tidak transparan. Kemudian yang ketiga, tidak ada program engagement karyawan baik secara individu maupun antar tim. Kemudian yang keempat, sistem kerja yang absolut dan tidak beradaptasi dengan anomali maupun persaingan di masa depan. Dan yang kelima, kurangnya transparansi. Dengan berbagai penyebab tersebut, perusahaan harus melakukan pembenahan terkait kebijakan dan peraturan untuk mengurangi terjadinya turnover karyawan. Yang ketiga, faktor geografis. Faktor geografis sendiri biasanya dipengaruhi oleh jarak karyawan menuju kantor. Hal ini menjadi faktor turnover juga jika karyawan tersebut bekerja sudah lama di perusahaan saat ini. Biasanya juga lokasi kantor yang tidak strategis menjadi alasan karyawan untuk resign. Karyawan lebih memilih kantor yang berlokasi di pusat bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Yang pertama ada mengidentifikasi masalahnya. Apa sih mengidentifikasi masalahnya? Itu merupakan langkah pertama yang penting dengan melakukan wawancara, survei sikap, dan pintu terbuka dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengurangi perputaran dan meningkatkan keterlibatan. Yang kedua itu ada kompensasi dan seleksi. Maksud dari kompensasi itu adalah bayaran yang rendah kemungkinan besar menjadi alasan karyawan untuk berhenti, terutama bagi karyawan berkinerja tinggi dan karyawan kunci. Yang ketiga, yang selanjutnya ada seleksi. Itu seleksi itu seperti retensi dimulai dengan menyeleksi dan merekrut karyawan yang tepat. Seleksi tidak hanya merujuk pada bekerja, tetapi untuk memilih pengawas yang tepat. Yang selanjutnya ada pertumbuhan profesional. Maksud dari pertumbuhan profesional sendiri adalah diskusi, preferensi, dan prospek karir karyawan dengan mereka dan mereka menyiapkan rencana karir mereka. Yang ketiga, selanjutnya ada mempromosikan keseimbangan pekerjaan kehidupan, yang artinya dalam sebuah survei dilakukan oleh Robert Half dan Karir.com, pekerjaan identifikasi atau pengaturan kerja yang fleksibel dan telekommuting. Selanjutnya ada analisis data, yaitu dengan menggunakan analisis data untuk mengelola data karyawan pada metrik-metrik seperti tingkat absensi dan moral untuk mengidentifikasi mereka yang berpotensi untuk meninggalkan perusahaan. Yang terakhir ada penawaran balik. Apa sih artinya penawaran balik? Ya ini seperti seorang karyawan yang berharga di suatu perusahaan tersebut mengatakan bahwa ia ingin meninggalkan perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Maka perusahaan tersebut harus memberikan penawaran balik. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bibi. Yang selanjutnya ada tahap mengundurkan diri dari pekerjaan. Yang pertama ada menulis surat pengunduran diri. Adapun surat pengunduran diri yang baik di dalamnya berisi beberapa bagian, meliputi yang pertama ada salam pembuka pada atasan, lalu pemberitahuan pengunduran diri, jenis jabatan yang diemban di perusahaan lama, serta tanggal terakhir bekerja. Yang ketiga ada alasan mengundurkan diri, lalu ucapan terima kasih atas pengalaman bekerja yang diberikan, bersedia memberikan bantuan dalam proses transisi jabatan, lalu yang terakhir ada salam penutup.
Yang kedua, berbicara langsung kepada atasan di waktu yang tepat. Sebelum berbicara langsung, sebaiknya harus menentukan waktu yang tepat untuk itu, di mana atasan tidak sedang sibuk. Bila jadwal atasan terlalu padat, ada beberapa upaya lain yang dapat dilakukan seperti mengabarinya via telepon atau email. Yang ketiga ada one month notice. Pemerintah melalui peraturan undang-undang telah mengatur permohonan pengunduran diri seperti dalam Undang-Undang Pasal 26 Ayat 2 Kemen Tenaga Kerja tentang syarat mengundurkan diri berbunyi, pekerja atau buruh mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis dengan disertai alasannya selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Pekerja atau buruh tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Pekerja atau buruh tidak terikat dalam ikatan dinas. Lalu yang keempat ada memberitahu rekan kerja. Maka tentunya dapat langsung berpamitan kepada mereka, bahkan bisa mengajak mereka makan bersama sebagai bentuk perpisahan. Sementara untuk teman yang tidak terlalu dekat, maka dapat memberikan ucapan perpisahan melalui email atau telepon. Yang kelima adalah latih pengganti. Jika sudah mengetahui yang akan menggantikan pekerjaannya, maka sediakan waktu untuk membantu pengganti tersebut untuk mempelajari seluk-beluk peran yang dipegang sebelumnya. Jika tidak dapat secara langsung memberi pelatihan, maka juga dapat meninggalkan panduan komprehensif yang mencakup proses kerja utama di posisi tersebut, saran dan kontak yang bisa mereka hubungi ketika memilih pertanyaan. Yang keenam yaitu ada memerhatikan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jaya. Selanjutnya, yakni hal-hal yang harus dilakukan saat ingin mengundurkan diri. Yang pertama ada tetap menjalin silaturahmi dengan teman kerja di kantor lama. Jadi meskipun kita ingin mengundurkan diri, namun itu tidak membuat jalinan silaturahmi dengan teman kerja di kantor itu terputus. Yang kedua, yakni bekerja keras hingga hari terakhir di kantor lama. Kewajiban kita sebagai karyawan untuk tetap bekerja keras hingga akhir meskipun kita akan mengundurkan diri pada akhirnya. Lalu yang terakhir yaitu membawa barang-barang pribadi dari kantor dan menghapus beberapa file pribadi di komputer kantor juga. Next. Lalu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat ingin mengundurkan diri. Yang pertama, jangan berbicara negatif terhadap atasan. Jadi kita tetap harus mengedepankan etika kita terhadap atasan. Lalu jangan sampai atasan tahu rencana resign dari orang lain. Jadi harus kita sendiri yang menyampaikan kepada atasan. Dan yang terakhir yaitu jangan melakukan hal negatif atau ilegal di kantor lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya membahas mengenai cara untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang pertama yaitu mengapresiasi karyawan dan waktu karyawan. Menghargai waktu karyawan dan tawarkan fleksibilitas dalam jadwal kerja jika memungkinkan. Fleksibilitas juga memungkinkan transparansi ketika karyawan tidak dapat memenuhi deadline dengan tepat waktu. Yang kedua yaitu mengizinkan karyawan belajar dan memberikan peluang untuk pertumbuhan individu. Mengizinkan karyawan untuk tumbuh ke arah yang mereka inginkan adalah salah satu aset yang penting bagi budaya perusahaan. Ketika karyawan disadarkan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan membantu mereka dalam mencapai personal goal mereka, mereka tidak akan lagi bekerja hanya demi mendapatkan uang. Yang ketiga yaitu membantu karyawan memahami tujuan perusahaan. Dengan membantu karyawan memahami tujuan perusahaan dan tujuan dari pekerjaan yang mereka lakukan, akan sulit bagi karyawan untuk menyelaraskan tujuan kerja mereka sendiri dengan visi perusahaan jika mereka tidak memahaminya. Hal itu juga akan membuat mereka tidak semangat melakukan pekerjaan karena mereka tidak melihat korelasi antara apa yang mereka lakukan dan bagaimana kontribusinya. Saya kembalikan ke moderator.
Muhammad Ferdiansyah, silakan open mic, open video juga Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Rifki. Di sini saya ingin bertanya, apabila ada karyawan yang belum bekerja selama 1 bulan, itu apakah dapat mengundurkan diri? Karena tadi di tahap-tahap pengunduran diri itu ada 1 month notice. Nah, itu apakah pengunduran dirinya dapat diterima kalau dia mengundurkan diri secara tiba-tiba? Terima kasih. Apa bisa dipahami, Mas Rifki? Ya, sangat paham kok. Saya tabung dulu ya. Baik, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Ya, silakan David Tias. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, bagaimana dampaknya jika suatu perusahaan itu gagal dalam mengolah retensi karyawan? Dan upaya seperti apa yang strategis buat menghadapi seperti itu, biar nggak gagal? Apakah dapat di... Ya, Pak, ya, Pak. Ulangi. Ya, bagaimana dampaknya jika suatu perusahaan itu gagal dalam mengelola retensi karyawan? Dan upaya apa yang strategis gitu buat menghadapi itu? Oke. Saya tabung dahulu ya. Ya, terima kasih. Silakan Akbar, langsung aja. Izin bertanya, apabila suatu perusahaan menerapkan blacklist bagi karyawan yang sudah pernah bekerja seperti sistem Alfamart dan Indomaret yang mengeluarkan blacklist atau tidak akan menerima karyawan kembali apabila sudah pernah bekerja atau keluar dari perusahaan mereka, apakah seperti itu sudah efektif atau perlu perbaikan? Mungkin itu saja. Apa bisa dipahami? Ya, jadi intinya itu apabila menerapkan blacklist itu efektif atau tidak gitu ya. Iya. Ya, oke, siap.
untuk pertanyaan sekelompok kami kasih 3 pertanyaan ya, jadi sudah cukup. Berikan kelompok kami untuk menjawab. Terima kasih. Ayo lagi. Masa cuma 3? Oke Pak. Ya, yang lain silakan. Nggak ada lagi nih. Oke, kalau begitu sambil nunggu temanmu apa namanya mencoba menjawab pertanyaan ya. Nah, ini sebetulnya ada satu ini yang belum disampaikan kayaknya ya sama kelompok ya. Yang karirnya belum kayaknya ya. Ya, yang kan ada 3 itu ya, retensi, keterlibatan sama karir ya. Oke, nah saya tadi sudah mencari-cari ya. Jadi memang saya putuskan bahwa kalian yang akan menyampaikan materi ininya ya, materi normatifnya. Nanti saya akan tambahi dengan ininya ya, apa yang biasa terjadi di lapangan misalkan begitu ya. Saling melengkapi ya. Kalau kakakmu dulu sih saya beri tugas ini ya, kayak misalkan materinya tentang ini apa hari ini tentang retensi ya gitu. Jadi coba cari retensi di Bank Syariah itu gimana mereka ini apa namanya ngitungnya gimana, kan gitu ya. Kan macam-macam ya, bagaimana cara pemerintah, perusahaan untuk mengelola retensi karyawan ini kan begitu ya. Nah, paling gampang sih ini ya, kalau di kampus, nah ini ya, kalau di kampus itu kita absennya pakai fingerprint. Nah, kan begitu ya. Itu untuk mengelola kehadiran itu pakai fingerprint. Nah, tetapi sejak pandemi itu kemarin kan nggak bisa tuh pakai fingerprint ya kan, work from home ya. Nah, sehingga kita kalau di Indonesia itu memakai absennya pakai telegram. Nah, pakai telegram ya. Nah, ini yang saya kurang tahu ya, kalau sekarang di kantor lain seperti apa. Nah, gitu ya, di kantor lain seperti apa. Ada yang absen ini juga ya, kalau fingerprint kurang, pakai wajah. Nah, atau yang lebih canggih lagi bisa pakai
retina. Nah, tapi itu kayaknya mahal deh alatnya ya. Nah, itu. Kemudian biasanya juga ini ya, ada peer. Peer itu maksudnya teman sekantornya begitu ya, untuk mengecek apakah ini beneran ada nggak sih, atau absen doang habis itu ngilang. Nah, biasanya itu nanti bosnya akan bertanya ke teman-temannya. Nah, gitu ya. Pokoknya intinya gimana caranya agar kehadiran itu ini ya, apa namanya, bisa dinilai. Nah, apalagi kalau perusahaannya sudah besar, apalagi kalau PNS itu ya, sistem kehadirannya itu betul-betul diperhitungkan. Ya, walaupun tetap aja namanya sebuah sistem ya, pasti ada kebobolannya kadang-kadang ya. Jadi bisa jadi absen doang di pagi hari, kemudian kabur kemana gitu ya. Atau kan ada tuh kantor yang ininya 2 kali ya, absennya 2 kali, pagi pas masuk, sore pas mau pulang. Nah, itu juga ada yang pagi absen, habis itu ngilang, sore datang lagi buat absen toh. Nah, ya namanya juga manusia ya, selalu pandai mencari celah. Ya intinya itulah ya, kalau nanti